Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dimyati Natakusuma, lahir di Tangerang dan SD di SD 8 di Tangerang, terus lanjut ke SMP di Labuan, terus pindah ke Pandeglang, SMA di Pandeglang, melanjutkan pendidikan di Australia, beasiswa, dan setelah itu saya kembali ke Jakarta dan saya membuka usaha di bidang kontraktor, supplier, dan perdagangan. Dilanjutkan dengan usaha yang dimulai dari tahun 1988. Setelah usaha mulai berjalan dan banyak sekali yang berperan dalam usaha saya itu menuju kesuksesan, yaitu baik ibu saya, orang tua saya, dan juga keluarga. Inilah yang akhirnya saya menjadi pengusaha muda, entrepreneur yang dianggap sukses pada saat itu. Saya waktu kecil di lingkungan di rumah saya itu dekat dengan masjid, ya, hanya hitungan langkah saja. Kehidupan saya itu dengan nuansa keagamaan. Orang tua saya mendidik, mendorong supaya saya betul-betul belajar agama. Selanjutnya saya diminta oleh para ulama, para sepuh, tokoh masyarakat untuk menjadi calon Bupati Pandeglang tahun 2000 sampai dengan 2005. Pada saat itu saya sama sekali tidak tersirat untuk menjadi Bupati Pandeglang. Pada saat itu saya mendukung bupati sebelum saya, yaitu Bapak Dr. Andes Sujitno. Tapi karena Pak Dr. Andes Sujitno LPG-nya ditolak sehingga hanya satu periode dan tidak melanjutkan ikut di dalam pemilihan kepala daerah. Nah, karena kekosongan figur dan calon, pada saat itu umur saya masih 30 tahunan, maka tiba-tiba saya diminta oleh ulama, Buya Cisantri, Haji Ahmad Bustami, untuk mencalonkan sebagai bupati. Saya itu sangat bimbang apakah maju sebagai calon bupati atau meneruskan usaha yang sedang bagus-bagusnya. Tapi itulah karena permintaan ulama, maka saya mau tidak mau harus patuh. Karena hadis Rasul, man akrama ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah faqad akramani. Jadi siapa yang mau masuk surga ya turuti perintah ulama, kata Nabi. Dan juga kalau menurut perintah ulama semoga menurut padaku, dan apabila menurut padaku semoga menurut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila menurut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situlah saya masuk ke dunia politik, mencalonkan sebagai bupati, bebas tidak melalui partai politik. Karena saat tahun 2000 itu reformasi baru dimulai, maka
maka siapapun menjadi kepala daerah boleh asal daftar kepada DPRD. Saya daftarlah seorang diri menjadi calon bupati. Satu hari sebelum penutupan datanglah Pak Mucio, siap, yang beliau pun tadinya awalnya menjadi calon bupati, siap untuk menjadi calon wakil bupati. Nah, saya menilai kami dari jalur independen. Karena apa? Karena tanpa melalui perahu, dan saya pun belum berafiliasi dengan salah satu partai politik. Dari 16 pasang calon bupati tahun 2000 tersebut, saya terpilih menjadi bupati. Maka saya buatlah program-program yang berpihak pada rakyat. Kenapa? Karena daerah ini adalah milik rakyat. Uang itu dari rakyat. Maka dari rakyat untuk rakyat itu betul-betul dicanangkan. Sehingga saya programkan seperti santunan kematian. Kenapa saya melakukan itu? Karena begitu saya menjabat bupati, banyak pejabat di daerah, pejabat negeri maupun anggota DPRD yang meninggal mendapatkan santunan puluhan juta dan sampai ada ratusan juta. Tapi begitu rakyat meninggal, rakyat harus membayar, harus mengeluarkan biaya, dalam arti adalah mengembalikan uang rakyat kepada rakyat. Program Raskin, saya melihat Raskin itu tidak terdistribusi dengan baik pada rakyat masyarakat. Maka oleh sebab itu saya gratiskan Raskin tersebut. Karena apa? Karena dari 12 kali yang harus diterima oleh masyarakat setiap bulan, ternyata tidak terdistribusi dengan baik dan rakyat itu tidak mampu membeli, sehingga Raskin itu dijual oleh oknum dan juga tidak sampai ke sasaran atau tujuan dengan alasan rakyat miskin tidak mampu bayar. Nah, inilah yang dasar saya sebagai bupati membuat sebuah terobosan agar Raskin itu terdistribusi dengan baik dan sampai ke sasaran, tidak terbebani dengan alasan tidak mampu bayar. Maka saya gratiskan Raskin tersebut dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan juga program lainnya adalah bantuan biaya sekolah. Bantuan biaya sekolah tersebut diberikan kepada masyarakat karena kenapa? Karena pendidikan adalah investasi yang sangat berguna, sangat mahal, sangat bagus. Maka oleh sebab itu pemerintah daerah saat saya sebagai bupati saat itu membuat terobosan membantu masyarakat dengan bantuan biaya sekolah di BPS sebelum bos datang. Terus yang berikutnya adalah program kesehatan gratis. Ini pun diprogramkan sebelum BPJS ada. Jadi kita programkan agar masyarakat Pandeglang berobat gratis. Kenapa demikian? Pemikirannya adalah kalau rakyat masyarakat itu sakit, maka yang terbebani adalah negara, yang terbebani adalah daerah. Maka kita berharap masyarakat itu sehat, masyarakat itu terampil, masyarakat itu cerdas, maka dia akan membantu daerah tidak terbebani biaya-biaya lain. Ternyata di periode kedua, alhamdulillah saya terpilih secara langsung, dipilih oleh rakyat masyarakat. Itulah pemilihan awal oleh DPRD, pemilihan kedua oleh masyarakat. Dan di periode kedua berjalan, sebelum selesai, saya diminta oleh Partai Persatuan Pembangunan menjadi calon legislatif sebagai vote getter. Nah, itulah akhirnya saya diberikan pilihan melanjutkan sebagai bupati sisa waktu atau
atau melanjutkan sebagai anggota DPR RI. Saya memilih menjadi anggota DPR RI tahun 2009 sampai dengan 2014, berarti kurang lebih 1 tahun saya tinggalkan sisa jabatan, dan itu bisa diestafetkan kepada wakil bupati Pak Erwan Kuktubi yang akhirnya menjadi bupati selanjutnya. Nah, itulah awal saya masuk ke gelanggang Senayan. Dan periode kedua tahun 2014 sampai 19 saya terpilih menjadi anggota DPR RI di Dapil DKI 3 Jakarta 3. Kenapa saya ditaruh di DKI 3? Karena sebelumnya di DKI 3 P3 tidak dapat kursi. Itulah perjalanannya, dan memang saya ditampuk atau diminta masuk Jakarta itu mungkin ada ihwal adalah kemungkinan besar untuk bisa bertarung di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Tapi saya melihat kampung halaman saya tertinggal, maka saya kembali pulang kampung untuk diminta oleh ulama masyarakat untuk mencalonkan gubernur Banten periode 2017-2022. Nah, inilah awal saya diminta untuk mencalonkan gubernur Banten. Setelah jadi provinsi, Banten itu adalah provinsi yang kaya tapi tertinggal, dan juga Banten setelah jadi provinsi tahun 2000 hingga saat ini 2016 tidak maju dan tidak berubah. Nah, inilah problem-problem yang ada sehingga saya maju sebagai calon gubernur Banten dengan program-program yang pernah saya lakukan di Kabupaten Pandeglang saat saya jadi bupati, dan juga dengan modal pengalaman saya di Senayan. Saya banyak teman-teman di Senayan, juga teman-teman di kabinet, maka inilah modal saya untuk membesarkan Banten, karena potensi Banten sumber daya alamnya sangat kaya raya. Ada emas, ada minyak, ada batu bara, ada pasir besi, pertanian, perkebunan, kehutanan, laut, panjang pantai yang begitu panjang sekali, terpanjang di Indonesia, terpanjang di dunia. Saya yakin Banten akan menjadi provinsi terhebat di dunia, bukan hanya di Indonesia. Orang mau ke Amerika harus lewat Banten, orang mau ke Saudi Arabia harus lewat Banten, orang mau ke Eropa harus lewat Banten, orang mau ke Australia harus lewat Banten, ke Afrika harus lewat Banten. Karena Banten memiliki airport, memiliki lapangan udara internasional yang terbesar di Indonesia. Maka oleh sebab itu, apa yang kurang dari Banten? Nah, inilah perlu leadership, perlu entrepreneur, perlu wawasan, dan perlu pemerintahan yang baik dan yang berpihak kepada rakyat, dan juga bisa melakukan dan membangun potensi Banten yang begitu hebat sekali. Itu menurut saya. Nah, saya yakin Banten akan lebih baik, Banten akan lebih maju setelah tahun 2017, setelah memiliki gubernur baru, pemimpin baru. Saya sering bertanya kepada masyarakat, apakah Banten sudah maju? Apakah rakyat Banten sudah sejahtera? Kalau misalnya sudah maju, sudah sejahtera, ya sudah, saya tidak perlu mencalonkan sebagai gubernur Banten. Tapi kalau rakyat susah, lapangan pekerjaan susah, masyarakat tidak sejahtera,
potensi alam semrawut, tata ruang, tata wilayah berantakan. Padahal kayanya luar biasa Banten ini. Industri saja dari hulu ke hilir, dari Tangerang ke Cilegon, banyak sekali yang ada di Banten. Potensi yang luar biasa, mendapatkan geografis yang sangat bagus. Oleh sebab itu diperlukan tata kelola yang sangat baik. Nah, inilah saya merasa optimis, yakin. Maka saya tadi bertanya seperti itu, apakah aktor lama perlu diganti dengan agen perubahan? Maka saya menamakan diri saya adalah seorang agen perubahan yang ingin melakukan perubahan besar-besaran, revolusi di Banten. Maka oleh sebab itu, bismillah, saya bismillah akan mencalonkan sebagai gubernur Banten. Saya Jaya Ahmad Hidayat Kusuma dan menyampaikan bahwa langkah pertama itu sangat menentukan hidupmu untuk menuju kesuksesan.